Dalam kitab Al-Fathur Rabbani wal Faidur Rahmani, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan keraguan dan ambisi perihal harta kerap menjerumuskan orang-orang ke dalam keburukan. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, banyak orang menjadi tamak dan jauh daripada kebaikan karena memiliki ambisi dan hasrat gila perihal rezeki. Hal ini merupakan efek samping dari keraguan pada pembagian Allah yang membuat jiwa gelisah. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, rezeki sudah dibagi, yakni diatur pembagiannya, tidak lebih, tidak kurang, tidak maju dan tidak mundur. Sementara kamu ragu dengan jaminan Allah dan berambisi untuk menuntut rezeki yang bukan bagianmu. Padahal ambisi atau hasad itu yang mencegahmu untuk berdekatan dengan ulama-ulama dan forum-forum kebaikan, karena khawatir keuntungan dan pelangganmu berkurang. Berkaitan dengan penjelasan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sebuah hadis menerangkan bahwa Allah telah mengatur rezeki dan ajal masing-masing manusia. Keduanya akan mendatangi masing-masing manusia sesuai ketentuan Allah untuknya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ar-rizqu maqsumun wa kadza ar-rizqu yutalabul 'abda kama yatlubuhu ajaluhu." Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rezeki sudah dibagi, diatur pembagiannya sebagaimana rezeki, ajal pun mengejar manusia. Hadis riwayat Al-Ajulani fil Kashfil Kafa. Kepada orang yang cemas, ragu, gamam, gelisah dan khawatir perihal rezeki, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani selanjutnya mengingatkan mereka pada kuasa Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajak mereka untuk mengingat kembali pemberian rezeki selama ini. Pada saat kamu di dalam kandungan ibumu, siapa yang memberimu asupan makanan? Apakah kamu bergantung pada dayamu, dinar dirhammu, laba penjualanmu, atau penguasa di negerimu? Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, semua pihak yang kamu jadikan sandaran adalah Tuhanmu. Semua pihak yang kamu takuti dan harapkan adalah Tuhanmu. Semua pihak yang kamu anggap dapat memberikan manfaat dan mudarat juga adalah Tuhanmu. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menganjurkan mereka untuk bertaubat daripada kemusyrikan seperti ini sebelum Allah menutup pintu semua makhluknya untuk mereka. Kemusyrikan seperti ini yang kusaksikan hingga pada banyak orang, paling umum menghinggapi mereka yang bermaksiat. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga mendoakan mereka yang bertobat daripada kemusyrikan sejenis ini agar Allah menerima taubat mereka, memandang mereka dengan rahmat dan memperlakukan mereka dengan lemah lembut. Adapun yang perlu diingat bahwa nasihat ini bukan berarti menafikan upaya dan ikhtiar manusiawi untuk membuka pintu rezeki Allah. Nasihat ini mendorong kita untuk tetap bersikap tenang dan tentram di tengah upaya dan ikhtiar dalam menerima rezeki Allah. Nasihat ini juga dimaksudkan untuk meluruskan pikiran kita bahwa kadar dan waktu rezeki Allah telah diatur untuk masing-masing manusia. Nasihat ini juga dimaksud untuk meluruskan pikiran kita bahwa kadar dan waktu rezeki Allah telah diatur untuk masing-masing manusia. Nasihat ini juga mengingatkan kita akan kuasa Allah sebagai pemberi dan pengatur rezeki. Wallahu a'lam. Suka sejarah? Follow akun ini. Sesungguhnya, kita akan dimintai pertanggungjawaban dari harta yang kita peroleh. Bagaimana cara mendapatkannya dan untuk apa harta tersebut dibelanjakan? Allah memerintahkan kita mencari dan membelanjakan harta dengan cara yang halal dan benar, maka surga adalah balasannya. Sebaliknya, Allah melarang kita mencari dan membelanjakan harta dengan cara yang haram dan tercela, karena balasannya adalah siksa neraka. Hah? Apakah akan terus disiksa? Bila sepanjang hidup ia bertobat dan
mati di dalam kejahatan, dia akan terus disiksa sampai lebur semua dosa-dosanya. Demikianlah yang Allah dan Rasul-Nya ajarkan. Benarkah? Hmm, Kalau begitu, aku berdosa. Dan dosaku banyak sekali. Apakah aku bisa diampuni? Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ia akan menerima taubat siapa saja yang ingin bertaubat.